Para sahabatku yang terkasih, mari kita mengawali refleksi kali ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, suatu kali ada seorang umat yang bertanya demikian. Apa yang harus saya lakukan ketika salib Tuhan dipatahkan, dihancurkan, dan dibakar? Jawaban yang saya berikan adalah berdoalah, bermeditasilah, berkontemplasilah. Karena ketika kamu berdoa, bermeditasi, dan berkontemplasi, salib Tuhan itu akan berdiri kokoh kembali. Dan salib itu sekarang ada di hatimu. Dan terang dari salib itu sinarnya sangat tajam. Dan pada saat itulah kamu harus berjalan bersama dengan Dia yang tersalib. Para sahabatku yang terkasih, mengapa saya memberikan jawaban yang sangat tegas itu? Ada beberapa alasan yang hendak saya bagikan kepada para sahabat. Alasan yang pertama, saya ini sudah dibaptis dengan tanda kemenangan itu. Dan ketika saya dibaptis, ada kata-kata yang sangat indah. Petrus Santoso, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda itu sudah melekat di dahi saya. Tanda kemenangan itu, tanda salib itu sudah melekat di dalam hatiku. Alasan yang kedua, ketika saya kecil, saat saya masih kanak-kanak, seorang imam sering memberi tanda salib pada dahi saya. Dan bagi saya, tanda ini memberikan makna yang sangat dalam. Karena kemudian saya menyadari, tanda yang diberikan kepada saya itu hingga saat ini benar-benar melindungi dan menyertai saya. Alasan yang ketiga, pada suatu saat saya akan memperlihatkan di hadapan Tuhan. Dan saya akan mengatakan di hadapan Tuhan, lihat Tuhan, tanda yang sudah diberikan kepada saya ini telah saya pelihara dan telah saya jaga dengan sebaik-baiknya. Dan saya begitu setia dengan tanda yang diberikan ini sejak saya dibaptis hingga saat ini saya menghadap
Tuhan. Kesimpulannya, bagi saya, dengan tanda salib yang sudah diberikan ini, lalu ketika saya menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, maka di sini juga saya harus menegaskan bahwa bagi saya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik adalah harga mati. Maka pada kesempatan ini, saya harus mengatakan kepada para sahabat semua, jangan pernah takut menjadi orang Katolik. Kalian harus bangga menjadi orang Katolik. Dan ketika kamu mempunyai pertanyaan yang sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu umat tadi, apa yang harus saya lakukan ketika salib Tuhan dipatahkan, dihancurkan, bahkan dibakar? Jawaban saya sama dan tegas untuk para sahabat semua. Berdoalah, bermeditasilah, berkontemplasilah. Karena di saat kamu berdoa, bermeditasi, dan berkontemplasi, salib Tuhan itu akan kokoh kembali. Dan salib Tuhan itu berada di dalam hatimu. Terangnya, sinarnya menjadi semakin tajam. Dan pada saat itulah kamu harus berjalan dengan Dia yang tersalib. Karena Dia yang tersalib itu telah menebus dosa-dosamu. Dan Dia juga yang telah memberikan penebusan kepada kita semua. Sehingga kita menjadi seorang pemenang. Dan setiap kali kita membuat tanda salib, tanda itu adalah tanda kemenangan. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are the best.